dapat cuman itu. Oh, Iya. menurutnya yang keren kayak gini, akhirnya kayak gini. Akhirnya Timothy datang nih, dengan semua edukasi yang dia kasih, dengan cara yang sangat unik, Iya. yang sangat-sangat otentik, keras. Tapi akhirnya orang bisa melihat, oh kalau gua kerja keras, kalau gua komit, kalau gua disiplin, itu keren banget. Betul. Kayak Timothy Ronald. Nah, problemnya kayak gini, yang gua lihat ketika lu engineering ini semua dan itu berhasil. Dan ketika gue ketemu generasi muda, gue kan ngajar, gue Ya. ngajar di kampus-kampus, gue sering ketemu anak-anak sekolah. Itu perasaan bangga dan kagumnya itu luar biasa. Dan ada satu yang di Anak Malaka tuh anak yang nggak takut hantu. Oh tuh. iya ya, sempat Ya, Gen Alvarizi, si siapa namanya? Gen Alvarizi namanya? Davin, si Davin. Siapa orang keren bener? Timothy Ronald. Wah ini. Ini efeknya nih. Ini Karena efeknya. banyak yang nggak mikir kan bagaimana cara meng-create seperti itu. Semuanya itu memang harus gue lakukan. Step by step itu memang semua harus dilakukan. Omongan kerasnya. Kalau nggak, mereka nggak mau dengar kan. Mungkin untuk orang yang sudah sangat pintar itu terkesan sederhana, ya kan. Oh lu jadi 1% lebih baik setiap hari. Iya. Cuman kan nggak semua orang tuh tahu seperti itu. Makanya yang kalau gue sama Bro Kakak nggak suka tuh yang kita sebutnya SJW ini nih. Karena mereka nggak melihat kondisi Sosial ya, realitas ya. realitanya tuh banyak yang tidak tahu. Gitu. Justru orang paling pintar menurut gua, kayak contohnya lu bisa jelasin sesuatu yang kompleks ke sesuatu yang sangat sederhana. Itu adalah manusia-manusia yang paling pintar, bukan yang sederhana dibikin kompleks-kompleks. Kebalik nih, orang mikirnya karena itu simple, jadi oh itu gampang, semua orang juga bisa. Kebalik, itu yang paling sulit. Storyteller yang paling jago itu yang bisa bikin sesuatu yang sangat kompleks, simple. Contohnya Jensen Huang. Iya, Jensen Huang. Dulunya Steve Jobs kan. Karena udah mokat. Karena ada mokat, Jensen Huang tuh bisa jelasin sesuatu yang sangat kompleks menjadi sesuatu yang sangat simple, dimengerti sama semua shareholdernya. Itu storyteller kelas dunia, menurut gue. Dan ini yang buat teman-teman ketahui, dia bisa menjelaskan model yang ribet jadi sesuatu yang sederhana. Itu bukan ujuk-ujuk kayak gitu. Artinya dia udah paham banget nih, yang ribet itu baru diturunin. Nah, SJW itu tidak paham itu. Mereka mau ribetin. Iya, kayak gimana gue kelihatan pintar? Oke, mereka biasa ambil dari ilmu filsafat yang mereka tahu segini, ya kan? Mereka langsung artikan gitu kan. Dan tololnya, gue kalau ke mereka udah belak-belakan aja. Gue bahkan bilang, filsafat tuh harusnya dihapus, jurusan filsafat. Nggak mix and match skill dan positioning itu udah nggak cocok lagi. Sekarang dunia itu udah nggak butuh orang yang kayak gitu lagi. Teknologi udah berkembang kayak gitu. Siapa orang yang bisa melaksanakannya yang kita butuhkan sekarang. Orang dulu filsafat bisa naik karena ilmu pengetahuan belum semaju itu, teknologi belum semaju itu. Jadi orang berdasarkan satu hipotesis memahami logiknya kayak gini, tapi basisnya masih asumsi kan. Karena tidak terbuktikan secara